Master Pedang Part 24. Dengan suara serak, cerita dilanjut. Sasarannya sangat kuat, dan sepertinya dia melakukannya dengan sengaja. Bahkan pemuda berpakaian indah di atas kapal itu pun tak kuasa menahan pandangan matanya yang terbelalak. Yang Linbo menyaksikan dengan diam, matanya menyipit membentuk garis. Meskipun ada kebencian antara dia dan keluarga kerajaan Daxia, itu adalah antara dia dan Daxia. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh hidup dan mati, itu adalah masalah pribadi. Namun Daxia tetaplah Daxia, dan dia tetaplah orang Daxia. Bukan giliran Miluo yang meremehkannya. Apakah kamu ingin mati? Namun saat ini, suara dingin tiba-tiba muncul. Itu adalah Yang Linboger. Ini dia. Mungkin hanya di depan Yang Linbo dia akan menunjukkan sisi lembutnya. Dan pada saat ini, sifatnya begitu. Suara Yang Linboger jatuh, mata Pangeran Miluo di sisi lain Ferry tenggelam. Yang Linboger, jangan terlalu sombong. Ini bukan Gunung Liangji. Tanpa Yang Longtu, kamu tidak punya pendukung. Kesombongan akan membunuhmu. Pangeran Miluo menggertakkan giginya dan berkata, "Pendukung, apakah kamu lupa apa yang aku katakan ketika aku memenggal kepala kakak laki-lakimu di Miluo? Jangan tinggalkan istana kekaisaran Miluo, atau aku akan membunuhmu satu persatu." Suara Yang Linboger dingin, dan ada cahaya dingin yang bersinar di matanya. Benar saja, badan Pangeran Miluo bergetar, seolah-olah itu adalah reaksi naluriah. Yang Linbo kemudian menatap Yang Linboger. Tampaknya dia telah mengalami banyak hal dengan ayahnya di tanah dingin yang pahit di ujung utara. Yang Linbo tidak bisa tidak memahami sikap Pangeran Miluo. Namun, itu lebih merupakan rasa kasihan. Dia mengenal Yang Linboger dengan sangat baik. Ketika Yang Linboger berniat membunuh, dia pada dasarnya sudah mati. Semuanya, Pulau Cangwu ada di depan kalian. Tidak peduli dendam apa yang kalian miliki, tolong beri aku wajah. Namun saat ini, pemuda berpakaian brokat itu berkata, demi saudara Helian, aku tidak akan mengganggumu sekarang, tetapi setelah kau menginjakkan kaki di Pulau Cangwu." Mata Pangeran Miluo tampak suram dan penuh dengan niat membunuh. Swiss. Namun sayang, sebelum dia selesai berbicara, kilatan cahaya dingin langsung menyambar. Yang Linboger menebas dengan pedangnya. Yang Linbo memperhatikan dengan diam, ekspresinya acuh tak acuh. Saat Yang Linboger membuka mulutnya, dia sudah menganalisis orang-orang di depannya. Ada beberapa ahli, tetapi mereka bukanlah ancaman besar. Jika Yang Linboger memulai pembunuhan massal, dia tidak keberatan mengambil tindakan untuk meninggalkan mereka semua. Dentang. Namun pada saat ini, pemuda berpakaian brokat itu mengambil tindakan. Sebuah tongkat panjang terbang keluar dari belakangnya, menghadap pedang Yang Linboger. Dentang. Senjata kedua pria itu terpisah begitu mereka bersentuhan, tetapi itu masih menyebabkan banyak fluktuasi. Mata Yang Linbo menyusut, telapak tangannya bergerak, dan dia akan mengambil tindakan. "Adik kecil, jangan impulsif. Aku membuatnya takut. Tidak ada gunanya melawan mereka sekarang." Namun, pada saat ini, suara Yang Linboger terdengar. Yang Linbo sedikit mengernyit, sedikit bingung. Kapan adiknya Linger menjadi begitu bimbang? Berdasarkan pemahamannya tentangnya, dia harus membunuhnya sekarang. Pangeran Miluo ini tidak sederhana. Paman San berkata bahwa aku dapat membunuh siapapun dari Pangeran Miluo, tetapi aku tidak dapat menyentuhnya. Yang Linboger menebak pikiran Yang Linbo dan melanjutkan. Mata Yang Linbo bergerak. Bisakah dia membuat ayahnya begitu takut? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit berhati-hati dalam hatinya. Namun, meskipun dia berhati-hati, Yang Linbo tidak akan peduli jika dia benar-benar ingin membunuh Yang Linboger. "Nona Yang, tidakkah kau ingin memberiku wajah ini?" Pria itu bertanya dengan lembut. Yang Linboger dengan tegas menyingkirkan pedangnya. "Kalau begitu aku akan memberimu wajah ini." Yang Linboger berkata, dan melangkah ke samping. "Karena kau memberiku wajah, maka kau adalah temanku Helian Chonglou. Mengapa kau tidak pergi ke pulau bersama?" Pria itu berkata, memperkenalkan dirinya. Alis Yang Linbo bergerak. Helian Chonglou, keluarga Helian. Salah satu dari 3 keluarga besar Dacu. Tidak heran dia begitu percaya diri. Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri. Sekarang Yang Linboger telah mencapai pola dewa tingkat ketiga, jadi pedang yang ditebasnya pasti luar biasa, tetapi dia dengan mudah menyelesaikannya.
yang menunjukkan bahwa kultivasinya sendiri juga luar biasa. Tidak perlu, Yang Linboger menjawab, lalu menatap Yang Linbo dan mengangguk sedikit. Yang Linbo tidak banyak bicara, dan menggerakkan kakinya. Mereka bertiga menuju Pulau Changwu. Setelah beberapa orang menghilang, suara Pangeran Miluo di feri muncul lagi. Saudara Helian, wanita ini adalah keponakan Yang Longtu. Meskipun Yang Longtu dikenal tak terkalahkan di dunia, itu hanya Daxia, dan saya, Miluo, tidak mengenalinya. Pangeran Miluo menunjukkan identitas Yang Linboger dan bahkan menjelaskan posisinya dengan jelas, seolah-olah dia sengaja mengatakannya kepada Helian Chonglou. Helian Chonglou sedikit mengangkat sudut mulutnya, keluarga Helianku juga tidak mengenalinya. Tetapi itu tidak masalah, tetapi wanita ini tampaknya sangat menarik. Mata Helian Chonglou bersinar dengan cahaya aneh. Namun, dalam sekejap, dia kembali tenang dan berkata dengan ringan, ayo kita pergi ke pulau itu juga. Sambil berkata demikian, dia menyentuh tanah dengan jari kakinya, melompat ke udara, dan bergegas menuju ke arah Pulau Changwu. Dan segera setelah itu, beberapa sosok juga meninggalkan feri. Di Pulau Changwu, Yang Linbo melangkah masuk, tetapi langsung berhenti. Pemandangan yang sangat berbeda dari sini tiba-tiba terlintas di depan matanya, seolah-olah pemandangan yang bukan milik dunia saat ini di mulut Taois itu tumpang tindih dengan momen ini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa perubahan ini tidak menyebabkan perubahan apapun pada prasasti takdir surgawi dan roh matahari agung, seolah-olah pemandangan ini awalnya miliknya, tetapi baru saja dilupakan. Setelah beberapa saat, pemandangan itu menghilang. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam. Yang Linboger dan Su Wangyue tidak bertanya lebih banyak lagi. Mereka tahu bahwa Yang Linbo pasti memiliki pengalaman khusus seperti sebelumnya, jadi mereka tidak bertanya lebih banyak lagi saat ini. Pada saat ini, Helian Chonglou dan yang lainnya juga muncul satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Karena mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Nona Yang, apakah terjadi sesuatu? Apakah Anda butuh bantuan saya, kata Helian Chonglou. Yang Linboger menutup mata. Saya pikir Anda takut. Jangan datang untuk mencari peluang dengan keberanian seperti itu. Pangeran Miluo tiba-tiba berkata. Yang Linboger perlahan berbalik dan menatap Pangeran Miluo. Penjahat sering mati karena mereka terlalu banyak bicara. Meskipun paman ketiga mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhmu jika dia bisa. Tetapi dia juga mengatakan bahwa jika dia benar-benar kesal, dia akan membunuhmu dengan pedang dan dia akan mengurus sisanya. Apakah Anda ingin mencoba? Harus dikatakan bahwa kata-kata Yang Linboger masih sangat menakutkan. Begitu dia selesai berbicara, Pangeran Miluo tidak bisa berkata-kata. Saudara Helian, karena kita telah mendarat di pulau itu, mari kita cari peluang. Pangeran Miluo mendengus dingin, memimpin, dan langsung menuju ke kedalaman Pulau Miluo. Di belakangnya, ada beberapa orang yang mengikuti dari dekat, jelas untuk orang-orang yang dikirim untuk melindungi jalan. Helian Chonglou tidak peduli, tetapi terus menatap Yang Linboger. Nona Yang, Pangeran Miluo akan membalas dendam atas setiap keluhan. Meskipun dia menyerah saat ini, orang-orang di belakangnya tidak sederhana. Mengapa Anda dan saya tidak pergi bersama? Dengan saya di sini, dia tidak berani melakukan apapun. Helian Chonglou berkata dengan senyum di matanya. Yang Linboger sedikit mengernyit, dan sedikit rasa jijik muncul di kedalaman matanya. Apa maksudmu? Katakan saja, Yang Linboger bertanya langsung. Helian Chonglou tersenyum, kalau begitu, mohon maafkan saya karena lancang. Ketika saya melihat gadis itu tadi, saya merasa memiliki perasaan padanya. Sekarang saya berbicara, tentu saja, saya ingin menghabiskan perjalanan dengan gadis itu. Helian Chonglou menatapnya dan berbicara, tetapi senyum di matanya menjadi semakin intens. Dia selalu seperti ini, dan dia selalu berhasil. Dia percaya bahwa Yang Linboger tidak akan mengejutkan. Wajah Yang Linboger juga menjadi sangat dingin, seperti embun beku. Idemu sangat berbahaya. Hilanglah di hadapanku sebelum aku berubah pikiran. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa membantu membunuhmu. Pada saat ini, suara Yang Linbo perlahan menghilang. Yang Linbo terbangun dari persimpangan dua adegan. Kebetulan Helian Chonglou mengungkapkan pikirannya dengan begitu terang-terangan saat ini. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Kebetulan saja keanehan yang dialaminya sekarang juga membuatnya merasa marah tanpa alasan.
Jika Yang Linbo tidak ingin membuang terlalu banyak waktu, dia mungkin telah mengambil tindakan secara langsung. Ekspresi Helian Chonglou terhenti, dan senyum di wajahnya membeku. Apakah kamu yakin sedang berbicara denganku? Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Yang Linbo. Swiss, Yang Linbo lebih langsung, dan pedang Siming muncul langsung di tangannya. Apakah kamu pikir aku sedang berbicara denganmu? Yang Linbo bertanya balik. Mulut Yang Linger tersenyum. Tiba-tiba, dia merasa reaksi Yang Linbo cukup menarik. Wajah Helian Chonglou tampak tidak yakin. Dia menatap Yang Linbo dari atas ke bawah. Dia merasa seperti bertemu orang gila. Yang Linboger dulu seperti ini, dia akan menghunus pedangnya begitu dia tidak setuju dengannya, dan sekarang Yang Linbo seperti ini lagi, dan dia bahkan berani mengarahkan pedangnya langsung padanya. Bagus sekali, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, apakah kamu tahu kepada siapa pedangmu menunjuk? Suara Helian Chonglou dingin. Yang Linbo mengerutkan kening. Saat berikutnya, pedang panjang itu langsung digunakan. Cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba bangkit dan langsung menuju Helian Chonglou. Jika kamu tidak melangkah mundur saat aku memberimu jalan keluar, maka tetaplah di sana. Yang Linboger dan Su Wangyue sama-sama tercengang, lalu mereka berdua menggelengkan kepala tanpa daya. Yang Linbo selalu seperti ini, Bai Li Changhai dulu seperti ini, dan sekarang juga sama. Tampaknya asal-usul dan latar belakang pihak lain tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Helian Chonglou berubah drastis, dan dia melangkah mundur dengan panik. Pada saat yang sama, sebuah tongkat panjang terbang keluar dari belakang, mendarat di tangannya dalam sekejap, dan menyentuh udara. Dentang, pedang-pedang itu bertemu dalam pertarungan jarak dekat, dan cahaya dingin itu transparan. Cahaya pedang dan cahaya bulan saling terkait menjadi niat membunuh, dan kekosongan itu tampak terbelah. Selain itu, jarak antara kedua belah pihak sangat pendek saat ini, dan benturan kekuatan dalam sekejap bahkan lebih menakjubkan. Ledakan, sosok Helian Chonglou langsung mundur. Deng-deng, Helian Chonglou mundur beberapa kaki berturut-turut, dan tangannya yang memegang Changsuo mulai mengendur dan mengencang, mulut harimaunya pecah, dan darah mengalir. Wajahnya sangat dingin, menatap Yang Linbo, penggarap pedang, dan seorang dewa pedang. Mata Helian Chonglou menyusut menjadi satu garis. Dia terlahir luar biasa, jadi dia secara alami merasakan kekuatan pedang Yang Linbo. Meskipun itu biasa-biasa saja, dia bisa memaksanya kembali dengan kultivasi alam tungku, jadi dia pasti seorang dewa pedang. Yang Linbo tidak menanggapi. Wajahnya menjadi tidak wajar. Pada saat ini, karena pedangnya, niat membunuh di lapangan juga menyebar. Helian Chonglou sudah berniat membunuh Yang Linbo, tetapi Yang Linbo terlalu tenang, yang membuatnya tidak dapat melihatnya. Tetua Chong, bagaimana keadaan pria ini? Dia bertanya dalam transmisi suara. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari belakangnya. Dia masih memiliki beberapa keraguan. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia tidak akan bersikap santai. Dia ingin menunjukkan sikapnya lebih dari sekadar membunuh. Saya pikir dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Tetapi Tuan Muda, kita sama. Jika kita membunuhnya, kita akan mengungkapkan banyak hal, yang tidak sesuai dengan kepentingan kita. Sebuah suara masuk ke telinga Helian Chonglou. Helian Chonglou mengangguk, mendengus dingin, dan berbalik. Yang Linbo tidak bergerak lagi sampai pihak lain menghilang, lalu dia menarik kembali tatapannya. Saya pikir Anda akan membunuhnya, tetapi saya tidak berharap Anda berhenti hanya dengan mencicipinya. Yang Linboger tampak tidak puas dan berkata dengan cemberut. Saya sudah memikirkannya, ujar Yang Linbo sambil menatap ke kedalaman Pulau Changwu. Tetapi seseorang menghentikannya. Tatapan mata Yang Linboger dan Su Wangyue berubah. Sejak memasuki kedalaman Laut Setan Darah, Yang Linbo menjadi tidak biasa, dan sekarang kalimat ini berada di luar persepsi mereka. Pada saat ini, kata-kata Yang Linbo juga membuat mereka terhubung dengan Pulau Changwu. Mereka tidak percaya bahwa Yang Linbo akan menembak tanpa tujuan. Apakah kamu merasakan sesuatu lagi? Su Wangyue bertanya dengan suara rendah. Yang Linbo mengangguk. Apakah itu wanita yang kamu sebutkan? Ekspresi Yang Linboger juga menjadi gugup. Yang Linbo bersenandung pelan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari mereka berdua. Mungkin sejak pertama kali dia menunjukkan ketidaknormalan, mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, dia juga merasa tidak bisa dijelaskan. Baru saja,
Ketika dia bergerak, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinganya, menyuruhnya untuk tidak membunuh. Kemudian sebuah kekuatan yang tak tertahankan tampaknya jatuh di tangannya. Mungkin tempat ini memang berhubungan denganmu, jadi kamu bisa melihat beberapa gambar yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin kamu bisa mendapatkan keberuntungan seperti penguasa gunung hantu saat itu. Su Wangyue berkata. Siapa yang tahu? Tetapi yang paling mendesak adalah memasuki tempat kejadian terlebih dahulu. Semakin banyak orang datang, kita harus menemukan mereka terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Yang Linbo berkata. Apakah itu keberuntungan atau tidak, dia tidak terlalu banyak berpikir. Sebaliknya, dia ingin tahu alasan mengapa dia melihat gambar-gambar itu. Juga, dari mana datangnya kekuatan yang menghentikannya sebelumnya. Terlalu banyak hal aneh terjadi padanya, membuatnya sangat tabu tentang Pulau Cangwu. Tanpa tinggal lebih lama lagi, mereka bertiga mulai masuk jauh ke dalam Pulau Cangwu. Setelah beberapa saat, potongan-potongan dinding dan reruntuhan yang rusak muncul di mata beberapa orang. Dinding yang rusak terdampar di reruntuhan, dan batu-batu besar setinggi puluhan kaki tertanam dalam ke tanah. Pedang yang patah itu berkarat, seolah-olah telah disimpan selama ribuan tahun dan telah membusuk. Yang Linbo menatap semua yang ada di depannya, matanya berat. Pada saat ini, dia merasakan rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Dan setelah menjadi akrab, rasa sedih yang panjang melayang di dalam hatinya. Seolah-olah karena suatu kebetulan yang aneh, dia melangkah ke dalamnya, seolah-olah mengenang, dan menyentuh pedang yang patah, tetapi dia hanya menyentuhnya dengan ringan, dan pedang yang patah itu berubah menjadi abu. Adegan ini membuat Yang Linbo tertegun dalam sekejap. Master Dao, apa yang terjadi? Yang Linbo bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia seperti sedang mengalami kehidupan orang lain. Semakin dia memiliki ingatan yang bukan miliknya, semakin sering ingatan itu muncul dalam benaknya. Aku tidak tahu, entah keanehan di sini berada di luar kognisiku, atau empati yang kamu rasakan adalah apa yang pernah kamu alami sebelumnya. Dao Ye menjawab. Yang Linbo, pernah mengalaminya sebelumnya. Bagaimana mungkin? Sebelum munculnya Pulau Cangwu, aku bahkan tidak tahu keberadaan seperti itu. Bagaimana mungkin aku pernah mengalaminya sebelumnya? Sulit untuk mengatakannya. Tempat ini membuatku merasa aneh. Selain itu, aku juga merasakan sosok yang kamu sebutkan. Bahkan orang yang menghentikanmu tadi adalah orang itu. Tetapi prasasti takdir sama sekali tidak menolak, yang dapat menjelaskan masalah besar. Dao Ye terus menganalisis untuk Yang Linbo. Mendengar apa yang dikatakan Dao Ye, mata Yang Linbo juga melonjak dengan keanehan. Meskipun prasasti takdir belum dikembangkan di tangannya, bagaimanapun juga itu adalah simbol takdir. Semua keanehan bagaikan gelembung di hadapan takdir. Namun kali ini, prasasti takdir tidak menolak. Bahkan, kecuali sedikit fluktuasi pertama, tidak ada reaksi setelahnya. Anda tahu, prasasti takdir adalah fondasi tatanan, dan bahkan dapat membunuh leluhur setan darah, tetapi tidak ada reaksi saat ini. Ini sangat tidak masuk akal. Hal ini membuat Yang Linbo teringat akan apa yang dikatakan Taois itu. Mungkinkah tempat ini benar-benar yang pernah dialaminya? Hanya dengan cara ini, keanehan di sini akan dikenali oleh prasasti takdir. Namun sejauh ini, tidak ada yang berhubungan dengan Pulau Cangwu dalam pengalamannya. Kecuali gambar-gambar aneh itu, tidak ada yang lain, yang membuat Yang Linbo merasa tidak mungkin. Xiaolin, lihat di sana. Pada saat ini, suara Yang Linboger tiba-tiba terdengar, mengganggu meditasi Yang Linbo. Di depannya, puluhan sosok berhenti di depan sebuah prasasti besar. Namun di prasasti itu, sebuah gambar terpantul. Dalam gambar itu, mereka saling membunuh. Cermin kejahatan. Yang Linbo berkata tanpa berpikir. Begitu kata-kata itu terucap, bahkan Yang Linbo sendiri pun terkejut. Ini adalah reaksi naluriah. Yang Linboger dan Su Wangyue juga menatapnya lagi. Cermin kejahatan. Konon itu adalah salah satu harta karun tertinggi Istana Nether, yang dapat memantulkan kejahatan di hati orang-orang dan memperlihatkan hasil di masa depan. Namun, benda itu hanya ada dalam catatan, dan dunia tidak tahu apa-apa tentang hal semacam ini. Su Wangyue berkata dengan suara rendah, dan ada lebih banyak keraguan di matanya saat menatap Yang Linbo. Yang Linboger bahkan lebih dari itu. Tak seorang pun yang lebih tahu daripada dia.
Pengalaman Yang Linbo selama kurun waktu ini, dia baru berlatih selama setengah tahun, dan dia tidak memiliki dasar latihan seperti orang lain. Mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan benda semacam ini. Namun, dia mengatakannya dalam satu kata. Xiaolin, apa yang kamu lihat? Kamu tidak benar. Yang Linboger menjadi khawatir. Yang Lin menatap cermin dan berkata, aku melihat istana Nether 1000 tahun yang lalu. Yang Linbo menjawab. Dia tidak memilih untuk menyembunyikannya dari Yang Linboger dan Su Wangyue. Dan sekarang ada begitu banyak hal aneh, yang juga membuatnya ragu. Mungkin mereka bisa memberikan beberapa pendapat. Pupil mata keduanya menyusut. Apa yang dikatakan Yang Linbo saat ini terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin pemandangan dari 1000 tahun yang lalu disajikan di dunia saat ini? Mungkin itu fata morgana di bawah faktor-faktor khusus, jangan terlalu khawatir. Yang Linboger menghibur. Meskipun dia juga tahu bahwa penjelasan ini terlalu mengada-ada, dia tetap tidak ingin melihat wajah Yang Linbo penuh kesedihan. Yang Linbo tersenyum pahit. Saudari Linger, kamu tidak pandai menghibur orang. Yang Linboger mengerutkan bibirnya dan menatap Su Wangyue. Biarkan dia datang. Su Wangyue mengerutkan kening, seolah-olah dia menyadari nada buruk dalam suara Yang Linboger, dan berkata, Yang Linbo, aku benar-benar berpikir kamu tidak perlu khawatir. Penguasa Gunung Hantu melihat gambaran yang luar biasa, jadi dia mendapatkan keberuntungan dan mencapainya sendiri. Mungkin kamu juga bisa melakukannya, kata Su Wangyue. Yang Linbo mengangguk. Terima kasih, Nona Su. Mata Su Wangyue bergerak sedikit, seolah menanggapi dengan tawa kecil. Perisu pandai menghibur orang, kan? Tidak seperti aku, yang hanya bisa membunuh orang. Tetapi pada saat ini, Yang Linboger tiba-tiba berbicara lagi. Yang Linbo tercengang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi yin dan yang? Kakak Linger, berhentilah membuat masalah. Aku salah, apakah itu tidak cukup? Yang Linbo terdiam dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Tetapi Yang Linboger tidak menanggapi, dan mendengus dingin dan maju. Yang Linbo menoleh dan menatap Su Wangyue. Nona Su. Su Wangyue hanya mengangguk dan maju. Yang Linbo. Di depan cermin jahat, beberapa orang memiliki ekspresi ngeri, beberapa memiliki wajah ganas, dan beberapa duduk bersila di tanah untuk berlatih, seolah-olah mereka sedang melawan pantulan cermin jahat. Ada banyak orang di sini, selain Helian Chonglou dan Pangeran Miluo yang telah bertemu sebelumnya, masih banyak lagi. Bahkan Shen Xuan dari Istana Surga Iblis ada di antara mereka. Selain mereka, ada 2 kelompok orang lainnya. Dia tidak tahu apa asal-usul mereka, tetapi yang pasti mereka tidak biasa. Bagaimanapun, leluhur setan darah masih ada di sana sebelumnya, dan tidak biasa bagi orang-orang ini untuk menyeberangi laut setan darah dan datang ke sini dengan kekuatan mereka sendiri. Jangan percaya gambar-gambar di dalamnya. Benda ini sangat aneh dan dapat menyihir orang. Jangan percaya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Itu adalah Pangeran Miluo. Pangeran Miluo berdiri, dengan cahaya yang ganas bersinar di matanya. Di cermin jahat, ada juga sudut yang menunjukkan hidupnya. Hidupnya dapat digambarkan sebagai sangat kejam. Dia mulai membunuh orang-orang pada usia 3 tahun. Di matanya, para pelayan dan budak di istana adalah mainan untuk kesenangan. Dia senang membunuh orang-orang ketika keadaan menjadi buruk. Kemudian, untuk mempraktikkan teknik yang sangat jahat dan jahat, dia memburu gadis-gadis di mana-mana, menggunakan hati mereka sebagai pemandu, dan memurnikan energi yin murni. Dia sangat kejam. Pangeran Miluo, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Ada yang salah dengan prasasti batu ini. Siapapun yang terpantul olehnya akan dibuat dengan beberapa gambar jahat. Tentu saja, kami tidak akan menganggapnya serius. Pada saat ini, seseorang menjawab. Sosoknya juga tergambar di cermin jahat. Itu juga sangat tidak tertahankan, meremehkan kehidupan manusia, memaksa wanita baik menjadi pelacur, dan semua jenis gambaran yang tidak tertahankan terpantul. Begitu kata-kata ini diucapkan, berbagai suara muncul satu demi satu, bahkan Helian Chonglou pun angkat bicara. Benda ini adalah benda jahat, yang disebut cermin jahat. Aku telah melihat dalam catatan keluarga bahwa tidak ada orang baik di depan cermin jahat, jadi kita tentu tidak perlu memperhatikannya. Sebuah cahaya misterius berkelebat di depan Helian Chonglou, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi pantulan cermin jahat itu.
Pernyataan ini tentu saja diakui oleh sebagian besar orang. Bagaimanapun, gambaran yang ditampilkan di cermin jahat itu terlalu mengerikan, cukup untuk menghancurkan reputasi mereka. Cermin jahat hanya memantulkan hati. Bagi mereka yang tidak memiliki kejahatan di dalam hatinya, cermin jahat tidak dapat memantulkan masa lalu mereka. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo melangkah maju dan berkata, dia benar-benar tidak tahan. Orang-orang ini terlalu konyol. Mereka telah melakukan segalanya, tetapi mereka masih ingin menyimpan daun ara terakhir dan menyalahkan semuanya pada cermin jahat. Astaga, mata semua orang tertuju pada Yang Linbo. Benar-benar lelucon. Master Chonglou telah mengatakan bahwa tidak ada orang baik di depan cermin jahat. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini. Seseorang langsung marah. Mereka semua tahu bahwa apa yang terpantul di cermin jahat adalah kebenaran di balik penyamaran mereka, tetapi beberapa hal tidak dapat diungkapkan ke permukaan. Itulah sebabnya mereka semua menyangkal cermin jahat. Dengan cara ini, mereka masih anak-anak keluarga dan orang-orang benar di depan orang lain. Untuk sesaat, mata semua orang menatap Yang Linbo, sangat tidak baik. Yang Linbo tidak tergerak. Dia memiliki hatinya sendiri. Jika benar dan salah, baik dan jahat dapat disamarkan, lalu dunia seperti apa seharusnya dunia ini? Mungkin, dunia ini seperti ini. Tetapi dia tidak mau. Dia tidak ingin diterangi oleh cahaya mereka. Berada di dalam debu bersama cahaya adalah sifat yang tercela. Sebagai perbandingan, dia akan menjadi pejalan yang keras kepala dan menghancurkan sangkar yang mereka buat. Dia benar, cermin kejahatan memantulkan kejahatan di hati manusia. Jika tidak ada kejahatan di hati, itu tidak akan memantulkannya. Pada saat ini, Su Wangyue berbicara. Mata semua orang segera beralih dari Yang Linbo. Namun saat berikutnya, semua orang tercengang. Su Wangyue melangkah maju dan berjalan langsung ke cermin jahat. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari cermin jahat. Cahaya putih itu menyala-nyala, seperti api yang membakar seluruh lempengan batu. Namun, yang terpantul adalah kekosongan, dan cahaya putih itu bahkan menyebar langsung ke bawah dan sampai ke kaki Su Wangyue di antara napas. Su Wangyue melirik seluruh pemandangan itu dengan ringan, lalu menatap Yang Linbo dan mengangguk sedikit. Yang Linbo secara alami mengerti apa yang dimaksudnya dan mengangguk. Su Wangyue tidak berhenti, menginjak cahaya putih dan bangkit, dan menghilang di depan semua orang dalam satu napas. Pada saat ini, semua orang di depannya akhirnya mengerti. Cermin jahat ini sebenarnya adalah penghalang jalan. Hanya jika Anda bisa bersikap polos di depan cermin jahat, Anda dapat terus melangkah lebih dalam. Yang Linboger tidak membuang-buang kata, dan di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, dia juga berjalan ke cermin jahat. Ledakan. Tetapi pada saat ini, cahaya putih di cermin jahat itu menghilang. Sebaliknya, cahaya darah muncul. Namun, tidak ada bayangan yang terpantul. Yang Linboger sedikit tertegun. Tatapan mata Yang Linbo juga berubah. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Yang Linboger bahkan lebih lugas dan berjalan masuk langsung mengikuti cahaya darah. Setelah beberapa saat, sosoknya juga menghilang. Namun, wajah Yang Linbo sedikit khawatir. Meja cermin jahat memantulkan hati orang-orang, tetapi juga memiliki fungsi lain. Yaitu untuk membuka jalan ke tingkat berikutnya. Kilauan yang tersebar oleh meja cermin jahat muncul sebagai respons terhadap hati orang-orang. Putih itu suci, jadi dia tidak akan khawatir dengan cara Su Wangyue. Namun, sekarang Yang Linboger berjalan masuk dengan menginjak cahaya darah, yang membuat Yang Linbo khawatir. Adegan ini terjadi saat ini, dan ekspresi semua orang di lapangan berubah entah kenapa. Semuanya, ini bukan penghalang jalan, tapi kesempatan. Cermin jahat akan membuka jalan yang berbeda dan mengarah ke jalan yang berbeda sesuai dengan hati orang-orang. Kita terlalu berhati-hati, tidak perlu peduli sama sekali, ayo pergi. Seseorang bereaksi dan segera berhenti menghindar. Dalam sekejap, satu demi satu sosok mulai berjalan ke cermin jahat. Dalam sekejap, cahaya di cermin jahat melonjak, dan cahaya hitam gelap terpantul keluar, dan akhirnya menyelimuti sosok-sosok itu. Tentu saja, ada cahaya lain, tetapi kedalamannya berbeda, tetapi tidak ada cahaya seperti Su Wangyue dan Yang Linboger. Di antara mereka, satu-satunya yang membuat Yang Linbo tergerak adalah Pangeran Miluo. Ia ditelan oleh cahaya iblis yang mengerikan,
dan cahaya merah dari neraka turun untuk membimbingnya. Dalam sekejap mata, hanya Yang Linbo, Shen Xuan dan Helian Chonglou yang tersisa di lapangan. Namun keduanya tampaknya tidak terburu-buru, hanya menonton dengan acuh tak acuh, dan tidak berniat untuk melanjutkan. Jelas, mereka tahu bahwa jalan yang dibuka oleh platform cermin jahat itu tidak sesederhana itu. Yang Linbo, apakah kau membunuh Shen Xiu? Pada saat ini, Shen Xuan tiba-tiba berbicara. Ia tampaknya menunggu Yang Linbo di sini dengan sengaja. Ia pantas mati. Jika kau ingin membalas dendam, kau selalu di sini, kata Yang Linbo. Ia tidak peduli dengan Shen Xuan, apalagi identitasnya sebagai putra Istana Surga Iblis. Bahkan jika ia adalah kepala Istana Surga Iblis, ia tidak akan menyanjungnya. Apa yang ada di dalam hatinya seperti pedang yang tergantung di antara langit dan bumi, dan ia akan membunuh ketika ia harus melakukannya. Mata Shen Xuan tenggelam, namun, tak lama kemudian, dia tersenyum dingin. Hehe, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin terbebas dari takdir yang diatur orang lain untukmu, lalu apa hakmu untuk memutuskan hidup dan mati orang lain? Bahkan jika itu salah, giliranmu untuk menghakimi. Suara Shen Xuan dingin. Yang Linbo mengerutkan kening dan menatap Shen Xuan. Kamu ingin membuatku bingung. Namun, itu tidak berguna, karena persepsimu tentangku telah salah dari awal hingga akhir. Aku bukan hakim, tetapi vonis. Yang Linbo menanggapi dengan tenang. Jika sebelumnya, kata-kata Shen Xuan mungkin telah menyebabkan fluktuasi di hatinya. Namun, era takdir yang menjadi miliknya telah dimulai, dan dia adalah pencipta ketertiban yang paling sah di era ini. Dia membunuh orang, bukan karena penghakiman, tetapi karena penghakiman. Hakimi mereka yang tidak teratur. Pupil mata Shen Xuan melotot, dan dia merasa ngeri. Dia tinggal di sini karena dia merasakan kematian Shen Xiu. Dan ada metode khusus di Istana Iblis yang dapat menanamkan napas kematian pada si pembunuh. Dan ketika Yang Linbo muncul, dia merasakan niat Shen Xiu yang sekarat. Alasan mengapa dia tidak berbicara sebelumnya adalah karena dia tahu metode Yang Linbo dan Su Wangyue. Tentu saja, sekarang Yang Linbo adalah satu-satunya yang tersisa, dia masih tidak berani bergerak. Dan cermin jahat ini secara alami merupakan kesempatan. Dia hanya ingin Yang Linbo mengakui bahwa dia telah melakukan kejahatan secara langsung, sehingga dia pasti akan meninggalkan bekas di cermin jahat itu. Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Yang Linbo telah membunuh terlalu banyak orang, dan cermin jahat akan mengirimnya ke jedi. Ini adalah catatan tentang platform cermin jahat di Istana Surga Iblis. Orang biasa tidak tahu, tetapi dia telah melihatnya dalam catatan Istana Surga Iblis. Saat ini, dia ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan menggunakan kekuatan platform cermin jahat untuk mengirim Yang Linbo ke kutukan abadi. Tetapi saat ini, kata-kata Yang Linbo memberinya firasat buruk. Bukan hanya dia, tetapi bahkan mata Helian Chonglou dipenuhi dengan kengerian. Penghakiman. Ini terlalu penuh dengan kata-kata, terlalu sombong. Ada banyak kultivator di dunia yang membunuh orang, tetapi tidak ada yang berani menggunakan nama penghakiman. Tuan, saya tahu siapa dia. Saat ini, lelaki tua di sampingnya melangkah maju dan berkata dalam transmisi suara. Yang Linbo, putra Yang Longtu. Mata Helian Chonglou bertekad. Ternyata itu dia. Sebagai anggota keluarga Helian, dia tentu mengenal Yang Longtu, dan tentu tahu beberapa hal yang terjadi di Daxia. Meskipun dia tidak tahu detailnya, dia juga tahu bahwa Yang Longtu telah memecahkan situasi pembunuhan Daxia. Untungnya, tidak ada konflik sebelumnya. Jika tidak, jika dia terbunuh, itu mungkin membawa bencana bagi keluarga Helian. Suara itu melanjutkan. Helian Chonglou mengangguk. Yang Linbo mungkin tidak peduli, tapi nama Yang Longtu dikenal di seluruh dunia. Kekebalannya tidak ada di Daxia, tapi di dunia manusia. Bahkan mereka tidak bisa dengan mudah memprovokasi keberadaan seperti itu. Ayo pergi. Dia merenung sejenak, menatap Yang Linbo dalam-dalam, dan tanpa ragu, membawa beberapa orang ke cermin jahat. Namun, mereka tidak ditutupi oleh cermin jahat, tetapi lampu hijau muncul di tangan mereka. Ledakan. Lampu hijau menyala, dan cahaya putih pucat melayang di cermin jahat, seolah-olah itu dikacaukan oleh lampu hijau dan membuka jalan. Setelah beberapa saat, beberapa orang menghilang. Reaksi di sini secara alami menarik perhatian Yang Linbo. Dia berbalik dan melihat ke arah di mana beberapa orang menghilang,
dan merenung dalam hatinya, bagaimanapun mereka adalah keluarga bangsawan. Latar belakang seperti ini tidak terbayangkan. Mampu menghindari kekuatan platform cermin jahat, jelas bahwa mereka tahu sesuatu tentang Pulau Cangwu, dan bahkan Istana Nether. Dalam sekejap, Yang Linbo berpikir dalam hati bahwa itu sangat disayangkan. Karena dari gambar yang telah dilihatnya sebelumnya, di belakang platform cermin jahat ada jalan menuju Istana Nether, dan jalan ini bukan satu-satunya, tetapi muncul sesuai dengan jalan yang dipantulkan oleh platform cermin jahat. Jalan yang berbeda akan mengarah pada peluang yang berbeda. Dan Su Wangyue pasti akan memiliki perjalanan yang mulus tanpa krisis apapun. Sebaliknya, mereka yang terkena cahaya jahat hampir mati. Tetapi dia tidak terlalu peduli, dan menarik napas dan menarik kembali pikirannya. Dia tidak terlalu peduli dengan peluang dan keberuntungan di Pulau Cangwu ini. Sebaliknya, dia ingin mencari tahu alasannya. Memikirkan hal ini, dia menatap Shen Xuan. Niat membunuh di matanya bersinar dan berangsur-angsur mereda. Kau seharusnya senang karena ini adalah Pulau Cangwu. Yang Linbo berkata dengan enteng. Ya, pada saat itu, dia sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Saat Shen Xuan membuka mulutnya, Yang Linbo sudah membuat keputusan. Yang Linbo tentu saja tidak akan ragu untuk berhadapan dengan seseorang yang ingin membunuhnya. Namun seperti sebelumnya, sebuah suara yang tidak dapat dijelaskan muncul dan menekan niat membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Yang Linbo tidak berhenti dan menoleh ke cermin. Tanpa diduga, platform cermin jahat sedikit bergetar saat ini. Namun, itu tidak memantulkan gambar apapun, juga tidak memancarkan cahaya apapun. Yang Linbo mengerutkan kening, dan dalam sekejap, pemandangan lain muncul di benaknya. Itu masih latar belakang Istana Seribu, dan dia mengendalikan platform cermin jahat. Platform cermin jahat milikku. Hati Yang Linbo terguncang. Ide ini muncul di benaknya dalam sekejap, secara alami. Tetapi bahkan Yang Linbo sendiri terkejut dengan ide ini. Namun, saat dia berpikir, platform cermin jahat berubah lagi, dan sosok Yang Linbo muncul di cermin. Dia mengenakan gaun panjang biru langit dan memegang pedang siming. Namun dalam sekejap, gambar berubah lagi. Pembunuhan gila. Dunia berubah warna di bawah pembunuhan Yang Linbo. Tetapi Yang Linbo, yang melihat pemandangan ini, pupil matanya terbuka lebar. Tidak mungkin, serunya, dan hatinya bergetar. Karena dia belum pernah melakukan hal-hal dalam gambar. Tetapi kebetulan itu tercermin padanya saat ini. Pada saat ini, Yang Linbo merasa Pulau Cangwu semakin aneh. Yang Linbo, masuklah. Cermin kejahatan akan memberimu penjelasan yang sempurna. Pada saat ini, suara Taois muncul di telinga Yang Linbo. Tanpa sadar, dia melangkah maju tanpa henti, dan sosoknya menghilang di antara langit dan bumi. Lautnya biru dan langitnya cerah, mataharinya tinggi. Yang Linbo merasakan gelombang panas datang padanya, membakar pipinya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dunia di depannya memberinya rasa aneh. Dia mendongak dan melihat langit yang menjulang tinggi, yang tampak kabur tetapi sangat nyata. Bangun, ini hampir malam. Jika kamu tidak bangun, aku harus kembali. Serigala liar di pegunungan akan memakanmu. Pada saat ini, suara main-main dan menakutkan muncul di telinganya. Pandangan di matanya secara bertahap ditempati oleh sesuatu yang besar. Itu adalah wajah. Tetapi karena dia terlalu dekat, dia bahkan bisa merasakan napas yang membakar. Jantung Yang Linbo langsung menegang, dan kemudian dia berdiri tiba-tiba. Karena wajah ini terlalu familiar. Sosok yang pernah dilihatnya di Laut Setan Darah adalah pemilik wajah ini. Tepatnya, apa yang dilihatnya saat ini adalah wajah masa kecil yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dan sekarang, wajah ini tergeletak di depannya, dan mustahil untuk tidak merasa gugup. Mungkin karena gerakan besar itu, dia langsung menjatuhkan gadis yang bersandar di depannya. Sakit, apa yang kamu lakukan? Gadis itu menutupi dahinya dengan satu tangan, hidungnya berkerut, air mata masih mengalir di matanya, dan dia tampak sedih. Yang Linbo, sebaliknya, tampak waspada, menggerakkan telapak tangannya, dan langsung memanggil pedang takdir. Tetapi gadis itu tertegun di tempat, ekspresi sedihnya tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahannya lagi, dan menangis. Wow, jangan bunuh aku menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa buruknya kamu,
kamu tidak bisa membunuh orang untuk membungkam mereka. Gadis itu berkata, menatap Yang Linbo dengan ngeri. Wajah Yang Linbo juga bersinar dengan keheranan. Menyelamatkanku, membunuhku hingga terdiam. Kata-kata gadis itu mengejutkan Yang Linbo, tetapi gadis itu memberinya rasa keintiman dan bahkan rasa bersalah. Perasaan itu adalah naluri fisik. Meskipun dia tidak mengingatnya sekarang, itu tampaknya merupakan kebiasaan yang halus. Dalam sekejap, dia menyingkirkan pedang Siming dan mulai melihat sekeliling. Gadis itu tersenyum dan berkata, hehe, aku akan memberitahumu, aku tidak akan membuat kesalahan. Tetapi karena kamu sudah bangun, aku akan pergi. Kalau tidak, jika aku pulang terlambat, kakakku akan memarahiku. Kata gadis itu. Yang Linbo terdiam. Dia mencoba membalik ingatannya dan menemukan lebih banyak gambar, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Master Dao, apa yang terjadi? Yang Linbo bertanya. Dia hanya dapat menemukan Master Dao saat ini. Gambar di depan cermin jahat itu sangat meledak-ledak, seolah-olah cermin jahat itu dapat memantulkan hatinya, hanya pembunuhannya. Tetapi gambar-gambar itu tidak dikenalnya. Pendeta Tao berkata bahwa jalan di belakang meja cermin jahat akan memberinya jawaban, jadi dia masuk tanpa ragu-ragu. Namun, yang muncul di depannya bukanlah jalan, melainkan dunia yang aneh. Namun, pendeta Tao tidak memberikan tanggapan apapun. Seolah-olah hubungan antara dia dan Yang Linbo telah terputus. Tidak peduli seberapa keras Yang Linbo berteriak, tidak ada tanggapan, seolah-olah dia menghilang di ruang takdir. Tanpa sadar, hati Yang Linbo terkejut, dan pikirannya tenggelam ke dalam ruang takdir. Untungnya, semua yang ada di ruang takdir normal, termasuk prasasti takdir, yang masih ada. Satu-satunya yang hilang adalah pendeta Tao. Apakah pendeta Tao sengaja tidak mau memperhatikanku? Tebak Yang Linbo. Berkali-kali, pendeta Tao bersikap acuh tak acuh. Kecuali untuk bimbingan yang diperlukan, dia tidak pernah mengambil tindakan bahkan ketika menghadapi krisis hidup dan mati. Jelas, tidak menanggapi adalah sebuah sikap. Tanpa daya, Yang Linbo harus menarik pikirannya dan kembali ke kenyataan. Melihat gadis kecil di depannya, Yang Linbo berkata dengan lembut, adik perempuan, kau bilang kau menyelamatkanku. Gadis di depannya tidak sederhana, dan itulah kunci mengapa dia datang ke sini. Dia percaya bahwa apa yang dilihatnya di Laut Setan Darah bukanlah sesuatu yang salah, dan pasti ada hubungan antara keduanya. Ya, ini juga pertama kalinya aku melihat orang hidup jatuh dari langit. Dulu aku mengira ayahku berbohong kepadaku, tetapi aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Gadis kecil itu berkata dengan serius, mengedipkan matanya yang cerdas, seolah-olah aku tidak berbohong kepadamu. Yang Linbo, orang hidup jatuh dari langit. Sekarang, gadis kecil berbicara dengan sangat bijaksana. Anda dapat dengan jelas mengatakan bahwa saya jatuh dari langit. Kalau begitu, dapatkah Anda memberitahu saya, di mana tempat ini? Yang Linbo terus bertanya. Ini adalah tanah suci Kunlun. Lihat ke sana, itu adalah tempat suci di bumi. Dikatakan bahwa ada dewa yang tinggal di sana. Gadis kecil itu menunjuk. Yang Linbo melihat ke sana. Tanah suci, Kunlun, tempat suci di bumi, dewa. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di benak Yang Linbo. Mengikuti tatapan gadis kecil itu, Yang Linbo melihat ke sana, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Apa yang dilihatnya adalah istana 1000 lapis. Bukankah ini istana Netherworld? Bagaimana itu menjadi tanah suci Kunlun? Apa yang terjadi? Hati Yang Linbo gelisah. Semua ini terjadi dengan sangat aneh, seolah-olah itu adalah dua dunia yang berbeda. Dalam sekejap, pikiran Yang Linbo tiba-tiba muncul kata-kata yang dikatakan oleh Taois sebelumnya. Pemandangan yang dilihatnya bukanlah pemandangan dunia saat ini. Apakah itu benar-benar dislokasi waktu dan ruang? Tetapi mengapa saya masuk ke sini? Yang Linbo berkata pada dirinya sendiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimana? Apakah kamu takut? Aku masih punya rahasia. Gadis kecil itu tiba-tiba berbicara, menatap Yang Linbo dengan sedikit bangga. Rahasia apa? Hati Yang Linbo tergerak dan bertanya. Karena ini rahasia, bagaimana mungkin aku memberitahumu dengan santai? Ayahku berkata, jangan bicara dengan orang asing. Gadis kecil itu tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu dan segera terdiam. Yang Linbo mengangguk sedikit, ayahmu benar, tetapi kita bukanlah orang asing,
bagaimanapun juga, kau adalah penyelamatku. Yang Linbo berkata, diam-diam merasa bersalah, selalu merasa bahwa ia sedikit curiga telah menipu gadis kecil itu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya sedikit, memiringkan kepalanya, dan mengedipkan matanya yang cerdas. Apa yang kau katakan tampaknya masuk akal. Aku adalah penyelamatmu, jadi kita bukanlah orang asing. Yang Linbo tersenyum dalam hatinya. Perlahan berjongkok, menatap gadis kecil itu dengan datar, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, rahasia apa yang kau miliki? Wajah Yang Linbo tampak tulus. Tetapi ia tidak tahu bahwa pada saat ini di ruang takdir, suara Taois yang telah ia tanyakan tetapi tidak mendapat jawaban tiba-tiba muncul. Lihat, apakah dia terlihat seperti pedagang manusia? Penguasa takdir mana yang bisa melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Suara Taois itu penuh dengan kemarahan, dan dia tampak sangat meremehkan apa yang dilakukan Yang Linbo saat ini. Namun saat ini, sebuah suara samar muncul. Generasi penguasa takdir sebelumnya melakukannya ketika dia datang ke kota aturan. Dia menipu semangat aturan kita dan ingin kita bekerja untuknya. Suara Daoye tenggelam. Namun segera, beberapa prasasti batu takdir bergetar pada saat yang sama. Dalam sekejap, segel kertas emas yang tersembunyi di tumpukan puing muncul. Daoye, aku salah, kamu benar, generasi penguasa takdir ini benar-benar seperti pedagang manusia. Suara itu melayang keluar lagi, tetapi penuh dengan kepanikan. Kamu sangat pandai berbicara, jika kamu bisa berbicara, katakan saja lebih banyak, Daoye, aku mendengarkan. Daoye menjawab, tidak, aku tidak bisa mengatakannya. Suara lain keluar, dengan kengerian yang tak berujung. Siapa kamu? Kamu sangat hebat sampai berani mengomentari Lao Jiu. Meskipun Lao Jiu sudah tiada, prasasti batu takdirnya masih ada, pergilah dan bicaralah padanya. Suara Daoye penuh dengan nada dingin. Kemudian dalam sekejap, prasasti batu takdir tertentu tiba-tiba meledak dengan tekanan, dan tidak ada kilau pada bab aturan, hanya ratapan. Yang Linbo menatap gadis kecil di depannya dengan penuh harap, mengharapkan jawaban. Namun gadis kecil itu ragu sejenak, dan tetap menggelengkan kepalanya. Meskipun aku penyelamatmu, aku tetap tidak bisa memberitahumu. Ibuku berkata bahwa aku tidak bisa memberitahu siapapun bahwa aku akan menginjakkan kaki di tanah suci Kunlun untuk menjadi orang suci. Gadis kecil itu tampak serius. Yang Linbo. Beraninya dia berjalan sendirian di hutan belantara. Baiklah, karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya. Namun, bisakah kamu memberitahuku kapan kamu akan menjadi orang suci di tanah suci Kunlun? Yang Linbo bertanya. Hei, bagaimana kamu tahu aku akan menjadi orang suci? Tidak, kamu berbohong padaku. Air mata langsung muncul di mata gadis kecil itu lagi. Hati Yang Linbo terkepal, dan rasa bersalah muncul secara spontan. Hei, jangan menangis, aku tidak berbohong padamu, kamu hanya mengatakannya secara tidak sengaja. Yang Linbo sedang terburu-buru. Entah mengapa, dia merasa kasihan dan panik ketika melihat ekspresi gadis kecil itu. Tetapi gadis kecil itu tidak bermaksud untuk berhenti, terutama ketika dia mendengar Yang Linbo mengatakan bahwa dia sendiri yang mengatakannya. Dia bahkan lebih tidak senang, wajahnya lebih sedih, dan air matanya jatuh ke tanah. Yang Linbo tampak tidak berdaya, dan akhirnya hanya bisa berkata, aku akan memberimu sesuatu, tolong jangan menangis, oke? Saat dia mengatakan itu, pikiran Yang Linbo memasuki ruang takdir. Tetapi anehnya dia terkunci pada bab aturan pada pandangan pertama. Bahkan sepertinya ada dorongan yang memberitahunya bahwa bab aturan seharusnya ada di sini. Yang Linbo merenung sejenak. Bab tentang aturan sangat rumit, yang dapat dilihat dari reaksi pendeta Tao di awal. Namun, segera, Yang Linbo menyingkirkan pikiran-pikiran tambahan di dalam hatinya, menjadi teguh, lalu mengeluarkan bab tentang aturan. Kemudian, ia melipatnya menjadi burung bangau kertas dengan beberapa kali sapuan, dan kemudian sebuah kekuatan spiritual mendesak burung bangau kertas itu untuk terbang di telapak tangannya. Setelah beberapa kali sapuan, burung bangau itu mendarat di depan gadis kecil itu. Benar saja, air mata di mata gadis kecil itu langsung berhenti, dengan sedikit rasa ingin tahu dan keterkejutan di matanya, tetapi ia masih cemberut, mengapa kau memperlakukanku seperti anak kecil seperti ayahku? Aku katakan padamu, aku sudah berusia 8 tahun, jangan mencoba membujukku.
Gadis kecil itu mengatakan ini, tetapi matanya mengikuti burung bangau kertas itu. Yang Linbo menghela napas lega. Bagaimanapun, dia akhirnya berhenti menangis. Tetapi karena kamu melipat burung bangau kertas dengan sangat indah, aku memaafkanmu. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak ikut denganku? Akan ada binatang buas di sini setelah gelap. Gadis kecil itu berkata, mengulurkan tangannya agar burung bangau kertas melayang, dan menatap Yang Linbo. Yang Linbo merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, tetapi aku belum tahu namamu. Yang Linbo bertanya, namaku Changwu. Gadis kecil itu berkata dengan santai. Tetapi dia tidak memperhatikannya. Ketika Yang Linbo mendengar nama itu, ekspresinya lesu. Namanya Changwu. Tatapan mata Yang Linbo berangsur-angsur semakin dalam, menatap punggung gadis kecil itu, dan berpikir keras. Daxia, Gunung Tianduan. Dua sosok berada di depan jurang. Itu adalah Yang Longtu dan Gu Yuer. Pada saat ini, sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang terbang keluar dari jurang, mengalir ke badan Gu Yuer, memperbaiki meridiannya yang rusak, dan napasnya mulai pulih secara kasat mata. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah menanggung beban terberat. Jiwanya telah dicambuk dan telah lama lemah. Bahkan berpura-pura santai di depan Yang Linbo adalah kedok, hanya tidak ingin membuat Yang Linbo khawatir. Dan Yang Longtu buru-buru pergi dan mengirim Yang Linbo pergi karena alasan ini. Untungnya, kekuatan Gunung Tianduan tidak mengecewakannya, dan jiwa Gu Yuer sedang pulih saat ini. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu sekarang. Gayanya dalam melakukan sesuatu lebih tegas daripada milikmu. Ini tidak baik, mudah untuk membuat musuh. Gu Yuer masih menyerap kekuatan itu, tetapi dia menatap Yang Longtu dan berkata dengan lembut. Dia lebih kuat dari yang kukira. Dan kau tahu bahwa dia membawa kekuatan semacam itu. Itu ditakdirkan untuk menjadi jalan menginjak-injak dan membunuh, jadi jumlah musuh tidak membuat banyak perbedaan baginya. Kata Yang Longtu. Namun kemudian dia mendesah pelan, yang paling kukhawatirkan sekarang adalah apakah itu akan membuatku mendapat masalah. Yang Longtu berkata sambil berpikir. Gu Yuer memutar matanya ke arah Yang Longtu. Dengar, apakah ini yang dikatakan seorang ayah? Ledakan. Namun pada saat ini, kekuatan yang mengalir keluar dari jurang tiba-tiba berhenti. Wajah Yang Longtu berubah, senior. Napasnya menghilang di antara langit dan bumi. Sebuah suara tiba-tiba datang dari jurang. Tiba-tiba, mata Yang Longtu bersinar dingin. Dia dan orang di peti Mahtei di jurang hanya memiliki satu persimpangan, yaitu Yang Linbo. Saat berikutnya, dia berdiri, menarik Gu Yuer dan berbalik untuk pergi. Daxia, Gunung Hantu. Alasan mengapa Gunung Hantu disebut Gunung Hantu adalah karena itu adalah ngarai tanpa sinar matahari dan suram. Namun di lembah, ada puncak setinggi 100 kaki. Dan puncak ini disebut Gunung Hantu. Selain itu, lembah itu penuh dengan monster ganas yang tak terhitung jumlahnya dari spesies yang tidak diketahui, serta beberapa pembudidaya yang sangat kejam, sehingga orang-orang ketakutan. Pada saat ini, sebuah sosok berdiri di puncak Gunung Hantu. Sosok ini adalah penguasa Gunung Hantu. Akhirnya, aku di sini. Aku harus memenuhi janji yang aku buat tahun itu. Suara Gu Qianqiu panjang dan berat. Dia dikenal sebagai yang tak terkalahkan kedua di dunia, tetapi saat ini dia tidak menunjukkan sikap yang sesuai, seolah-olah dia membawa misi yang sangat berat. Saat berikutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan, lalu seberkas cahaya muncul di telapak tangannya. Cahaya itu berubah menjadi portal. Namun portal ini mengandung kekuatan aneh dan tak terduga. Namun Gu Qianqiu sama sekali tidak ragu, dan melangkah masuk ke dalamnya dalam satu langkah. Di bawah malam, bulan yang cerah tergantung tinggi. Di samping Yang Linbo, sesosok badan kecil menunjuk ke bulan di langit. Cahaya bulan di sini sangat terang, bersandar di atap, seolah-olah berada dalam jangkauan dan dapat disentuh dengan tangan. Yang Linbo, kamu mengatakan bahwa orang tuaku kembali. Jika mereka melihat bahwa aku membawa orang asing ke sini, apakah mereka akan menyalahkanku? Suara Xiao Changwu sedikit gelisah. Namun di usianya, wajar saja jika mengkhawatirkan hal-hal ini. Tidak, kamu lupa bahwa kamu adalah penyelamatku. Dan aku juga memberimu bangau kertas, jadi kita bukan orang asing. Kata Yang Linbo. Xiao Changwu mengangguk, dan kepala kecilnya menggeleng keras. Kau benar juga, tapi anehnya, kenapa orang tuaku tidak ada di rumah?
Mereka harus memasak untukku saat ini, kata Chang Wu, dan ekspresi bersalah muncul lagi di wajah mungilnya. Gurgel, dan sesaat kemudian, perutnya juga keroncongan karena ikut bekerja sama. Yang Linbo tidak berbicara, tetapi hanya melihat ke desa di depannya dan dua sosok yang menggigil di sudut, dan berpikir keras. Kecuali dirinya dan Chang Wu, semua yang ada di sini palsu. Bahkan dirinya sendiri palsu di dunia ini. Tetapi dia tidak mengatakannya. Dia tidak tahan. Dia tidak tahu siapa yang akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menenun kehidupan bagi Chang Wu. Namun bagi Chang Wu, ini adalah hal yang sulit untuk diraih, jadi dia tidak tega untuk menghancurkannya. Melihat wajah Chang Wu yang penuh harap dan cemas, Yang Linbo akhirnya menghela napas. Sepertinya orang tuamu sudah kembali. Yang Linbo menyentuh kepala Chang Wu. Chang Wu tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Benar saja, sepasang suami istri setengah baya berjalan perlahan mendekat. Ayah dan ibu. Chang Wu terkejut dan turun dari atap dengan berjinjit, lalu melemparkan dirinya ke pelukan wanita itu, tampak seperti orang yang sedang tidur. Wanita setengah baya itu juga menggendong Chang Wu dengan penuh kasih sayang. Kamu pasti sudah menunggu lama. Ibu akan pergi memasak untukmu sekarang. Chang Wu mengangguk dengan berat. Ya, wanita itu menatap Yang Linbo, matanya tampak berkedip. Tetapi segera dia berkata, "Halo, Tuan Muda." Yang Lin mengangguk, tetapi itu bukan apa-apa. Namun Chang Wu menjadi bersemangat saat ini. Bu, ini bukan orang asing, aku penyelamatnya. Chang Wu mengangkat kepalanya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang hebat. Omong kosong, wanita itu memarahi. Cepat masuk ke rumah bersama ibumu, aku akan mengobrol baik-baik dengan Tuan Muda ini. Pria itu juga berbicara saat ini. Chang Wu mengangguk dan memelototinya, seolah memperingatkan Yang Linbo agar tidak berbicara omong kosong, apalagi menceritakan rahasianya. Yang Linbo tertawa dan memberi isyarat kepada Xiao Chang Wu untuk tetap diam. Chang Wu kemudian mengikuti wanita itu dan pergi. Saat keduanya menghilang, senyum Yang Linbo memudar. Yang Linbo menatap pria paruh baya itu. Ini adalah roh yang ditemukan Yang Linbo sebelumnya. Bukan hanya mereka, tetapi juga seluruh desa, dan bahkan semua orang di desa, diubah oleh roh. Keberadaan mereka tampaknya memainkan semacam persona dan memberi Chang Wu kehidupan. Tetapi saat dia mengikuti Chang Wu ke sini, semuanya di sini tampaknya berhenti berjalan, seolah-olah kedatangan Yang Linbo membuat mereka merasa takut yang tak dapat dijelaskan. Baru setelah suasana hati Chang Wu berubah, Yang Linbo menahan napas, mereka kembali normal. Temui Tuan Muda. Pria itu mengambil inisiatif untuk berbicara. Ceritakan padaku tentang itu. Yang Linbo berkata dengan ringan. Tuan Muda, kami awalnya adalah roh tanaman dan pohon. Sampai beberapa tahun yang lalu, seorang abadi turun dari tanah suci Kunlun dan membantu kami berubah. Kemudian, dia menyerahkan seorang bayi perempuan kepada kami dan meminta kami untuk mengatur kehidupan untuknya sampai Tuan Muda datang. Pria itu berkata. Mata Yang Linbo tenggelam. Menungguku. Yang Linbo bertanya balik. Begitu Tuan Muda muncul, kami tahu bahwa orang yang disuruh oleh Dewa Abadi untuk kami tunggu adalah Tuan Muda. Aura Tuan Muda membuat kami kagum. Perasaan itu seperti menghadapi kekuatan langit dan bumi. Pria parubaya itu berkata. Dia berbicara dengan hati-hati, tidak berani melampaui batas, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung ke Yang Linbo. Pupil mata Yang Linbo sedikit mengecil. Kekuatan langit dan bumi. Tuan Muda, saya tidak memuji Anda dalam hal ini. Karena kami adalah roh tanaman dan pohon, dan kami adalah roh yang bermandikan esensi matahari dan bulan, dan energi spiritual langit dan bumi. Persepsi kami berbeda dari orang lain. Jika seseorang kuat, kami mungkin kagum. Tetapi Tuan Muda memberi kami perasaan bahwa dia membawa martabat langit dan bumi. Pria itu berkata lagi. Mata Yang Linbo tergerak. Memang, jika tidak ada penjelasan, di mata Yang Linbo, kekuatan langit dan bumi yang dia sebutkan mungkin hanya karena kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, untuk roh tanaman dan pohon, kultivasinya jauh lebih kuat daripada mereka. Namun, sekarang penjelasan pria itu membuat Yang Linbo langsung teringat pada prasasti takdir. Setelah ragu sejenak, Yang Linbo terus bertanya, jadi, mengapa Chang Wu dikirim ke tanah suci Kunlun untuk menjadi orang suci? Dia datang ke dunia ini tanpa alasan yang jelas,
Tetapi sejak dia melihat Changwu di Laut Setan Darah dan berjalan keluar dari cermin kejahatan ke dunia ini, dia ditakdirkan untuk mengungkap beberapa rahasia yang disegel dalam kehampaan. Ini juga yang diperintahkan oleh Sang Abadi. Dia meminta Tuan Muda untuk membawa Changwu ke atas gunung. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata dengan lembut. Yang Linbo mengangkat kepalanya dan menatap cahaya Kunlun, yang seterang bintang, dan hatinya tergerak. Jelas, itu bukan kebetulan dia datang ke sini. Atau lebih tepatnya, makhluk abadi yang disebutkan oleh roh tumbuhan dan pohon telah merencanakan segalanya. Tanah suci Kunlun, gumam Yang Linbo. Tuan Muda, makhluk abadi pernah berkata bahwa besok adalah saatnya bagi tanah suci Kunlun untuk merekrut murid, dan kemudian Anda harus membawa Changwu ke atas gunung. Namun, makhluk abadi memiliki instruksi khusus. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia takut akan menyinggung Yang Linbo dengan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Apa yang dia katakan? Yang Linbo bertanya balik. Dia kini semakin penasaran dengan makhluk abadi yang disebutkan oleh pria itu, dan tentu saja dia sedikit terkejut dengan keraguannya untuk berbicara. Dia memberitahu Tuan Muda untuk lebih menahan diri dan tidak membunuh orang di setiap kesempatan. Pria itu menundukkan kepalanya setelah selesai berbicara. Fakta bahwa makhluk abadi meninggalkan peringatan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yang Linbo bukanlah orang baik. Siapa yang akan membunuh orang di setiap kesempatan? Yang Linbo terdiam dan tidak bertanya apapun. Baru setelah mendengar panggilan Changwu, Yang Linbo tersadar. Yang Linbo, kemarilah dan makan malam. Aku katakan padamu, kau memanfaatkanku lagi. Dulu, ibuku hanya akan membuatkan begitu banyak makanan lezat untukku selama tahun baru Imlek. Changwu sangat gembira, dengan kegembiraan di wajah kecilnya. Yang Linbo melirik pria itu dengan tenang, mengangguk sedikit, dan memasuki ruangan. Tetapi ketika Yang Linbo melihat barang-barang di atas meja, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Itulah asal mula badan roh tumbuhan. Untuk sesaat, Yang Linbo menatap keduanya lagi, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Mungkin para dewa yang mereka sebutkan memiliki niat buruk, tetapi mereka sangat menyukai Changwu. Anda tahu, ini adalah sumber spiritual tanaman dan pohon mereka, setiap tetesnya sangat berharga dan terkait dengan praktik mereka. Tetapi sekarang mereka dapat menggunakannya untuk memberi makan Changwu, yang terbukti. Tuan, kami tidak punya apapun untuk menghibur Anda, jangan merasa jijik. Pasangan itu berbicara. Tidak, Yang Linbo menjawab dengan lembut. Hei, Yang Linbo, jangan menundukkan wajahmu, aku penyelamatmu, mereka adalah orang tua penyelamatmu, kamu harus sedikit menghormati mereka. Meskipun Changwu masih muda, dia tampaknya merasa bahwa suasananya salah, dan dia selalu merasa bahwa orang tuanya tampaknya sangat takut pada Yang Linbo. Yang Linbo memikirkannya, dan sudut mulutnya bergerak sedikit, melibatkan senyum yang sangat dibuat-buat. Oke, apakah ini tidak apa-apa? Yang Linbo bertanya. Lupakan saja, kamu harus membersihkan diri dan menjadi dirimu sendiri. Senyummu lebih jelek daripada menangis. Changwu berkata dengan tidak puas. Yang Linbo tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, tidak banyak hal yang bisa membuatnya tertawa. Namun, pasangan itu sangat ketakutan, terutama wanita itu, yang bahkan menarik Changwu, seolah-olah dia takut Yang Linbo akan marah. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya keinginan? Ini bukan karena Yang Linbo memiliki ide tiba-tiba, tetapi karena Changwu. Seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu untuk Changwu. Plop, tetapi ketika suara Yang Linbo jatuh, dua orang di depannya tiba-tiba berlutut di depannya. Tuan, jika memungkinkan, tolong berikan gelar itu kepada kami. Tatapan Yang Linbo terhenti, berikan gelar. Ya, Tuan, Anda adalah penguasa surga, dan Anda dihormati oleh surga dan bumi. Jika Anda memberikan gelar itu kepada kami dapat menjadi roh surga dan bumi, dan menjadi makhluk yang sah di antara surga dan bumi. Di tengah reruntuhan, 4 sosok berdiri saling membelakangi, terengah-engah. Di depan mereka, tanaman merambat ajaib yang tak berujung terbang, dan rumput serta pepohonan seperti tentara, dipenuhi aura pembunuh, mengelilingi mereka. Dan keempat orang ini adalah Luo Yitian dan Jiang Sengsui. Aura monster-monster ini sangat aneh, mereka bukan monster, mereka bukan iblis, aura mereka sangat aneh,
seolah-olah mereka menyatu dengan dunia, dan mereka tidak dapat dibunuh atau dihancurkan. Li Buxiu berkata dengan lembut, wajahnya berubah-ubah, tetapi matanya dipenuhi dengan cahaya pembunuh. Ini adalah gelar kaisar. Saya pernah mendengar penguasa gunung hantu berkata bahwa dia memiliki pengalaman yang sangat legendaris, dan roh-roh tanaman dan pohon di sana pernah bergelar sebagai kaisar. Su Sheng penuh dengan aura pembunuh, bukan lagi bocah bodoh seperti sebelumnya, lebih seperti orang gila yang membunuh banyak nyawa. Gelar kaisar. Luo Yitian tercengang. Jika mereka bergelar sebagai kaisar, itu akan bisa dimengerti. Misalnya, di tempat mereka berada, gelar sekte dan dinasti bergelar sebagai kaisar, yang merupakan semacam ortodoksi. Tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang berani menggunakan nama gelar. Karena kata ortodoksi mewakili pengakuan langit dan bumi. Seberapa kuat seharusnya orang-orang yang melakukan hal-hal ini saat itu? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Jika ada kesempatan, saya berjanji kepada Anda. Yang Lin Bo menjawab. Yang Lin Bo melihat api di mata mereka. Dia tidak mengira mereka bercanda. Tetapi sekarang saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, jadi saya tentu saja tidak setuju dengan gegabah. Namun meskipun demikian, mereka sudah bersyukur. Terima kasih, Tuan. Karena Anda bertanya, kami akan mempercayai Anda. Pria itu berkata dengan gembira. Namun saat ini, Chang Wu tidak puas. Yang Lin Bo, apa yang Anda lakukan pada ayah dan ibu saya? Chang Wu berkata dengan marah, tetapi mulutnya penuh. Yang Lin Bo menoleh dan berkata, tidak ada. Sebenarnya, aku juga seorang yang abadi. Aku datang ke sini untuk membawamu ke tanah suci Kunlun, jadi ayah dan ibumu berterima kasih padaku. Kata Yang Lin Bo. Ah, gerakan tangan Chang Wu langsung terhenti. Kamu seorang yang abadi. Chang Wu berdiri dan mulai melihat ke sekeliling Yang Lin Bo dari atas ke bawah, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu berbohong lagi? Bukankah dikatakan bahwa yang abadi adalah orang-orang tua dengan janggut putih dan rambut putih? Lagi pula, kamu begitu bodoh sehingga kamu bahkan tidak bisa terbang, bagaimana kamu bisa menjadi seorang yang abadi? Chang Wu mencoba yang terbaik untuk menyangkal fakta ini. Yang Lin Bo secara alami tahu bahwa Chang Wu sedang berbicara tentang jatuh dari langit. Itu kecelakaan. Aku akan membawamu ke sana besok, bagaimana? Kata Yang Lin Bo. Dia harus pergi ke tanah suci Kunlun ini. Semua penyebab misterius berada di atas tanah suci ini. Dia juga ingin melihat seperti apa keberadaan makhluk abadi di mulut roh rumput dan kayu itu. Benarkah? Mata Chang Wu penuh dengan keterkejutan. Namun, segera, dia dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah kita akan berangkat besok? Aku masih muda. Bisakah aku menunggu sampai aku dewasa untuk menjadi orang suci? Chang Wu menatap Yang Lin Bo. Dia tidak lagi terganggu oleh identitas Yang Lin Bo sebagai makhluk abadi, tetapi dia mulai mengkhawatirkan masalah lain. Mata Yang Lin Bo tenggelam. Seolah memikirkan pengalamannya sendiri di masa lalu, Yang Lin Bo hendak setuju, tetapi dia mendengar pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, Chang Wu, jangan konyol. Bukankah ayah memberitahumu bahwa hanya jika kamu menjadi orang suci tanah suci, kita bisa hidup lebih baik? Mata Chang Wu jelas kecewa, tetapi segera dia menjadi lebih bertekad. Ayah benar, Chang Wu ingat, aku akan pergi bersama Yang Lin Bo besok. Kalimat ini membuat hati Chang Wu teguh. Ekspresi Yang Lin Bo menjadi serius. Memikirkan sosok yang dilihatnya di Laut Setan Darah hari itu, hatinya tiba-tiba menjadi masam. Keesokan harinya, Yang Lin Bo sudah menunggu di luar sangat pagi. Namun, yang mengejutkannya adalah saat ini, sosok-sosok yang berubah dari roh tanaman dan pohon di seluruh desa telah berkumpul bersama. Mereka semua berlutut bersama, tetapi mata mereka penuh dengan keinginan. Yang Lin Bo menatap mereka dan mengerti apa yang mereka maksud. Jika suatu hari nanti aku punya cara untuk ditahbiskan, aku akan menahbiskan kalian semua. Tiba-tiba, semua sosok itu tampak terinspirasi, dan rasa terima kasih muncul di wajah mereka. Saat ini, sosok kecil Chang Wu perlahan berjalan keluar ruangan di bawah tatapan dua sosok. Sosok kecil itu menyeret tas besar. Yang Lin Bo melihatnya dan menghela nafas sedikit. Ketika dia melihat keadaan keduanya, dia sudah menebak apa yang ada di dalam tas Chang Wu. Malam itu, mereka benar-benar menyerahkan sebagian besar asal mereka untuk memadatkan sesuatu bagi Chang Wu. Setelah sedikit ragu, telapak tangan Yang Lin Bo bergerak,
dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Itu adalah batu roh yang telah diperolehnya. Batu-batu roh ini dapat memadatkan beberapa asal untukmu. Meskipun tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kata Yang Linbo. Energi spiritual dunia ini sangat jernih, yang tidak sebanding dengan dunia aslinya. Jadi meskipun itu adalah batu roh, aura yang terkandung juga sangat kompleks dibandingkan dengan di sini, dan itu adalah setetes air dalam ember bagi mereka untuk diserap. Namun meskipun begitu, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan Muda. Keduanya berkata dengan penuh terima kasih. Yang Linbo mengangguk dengan lembut, lalu berjalan ke Changwu, menariknya dengan lembut, dan membawa tasnya di punggungnya. Kembalilah, ayah dan ibu, dan juga kalian. Aku pasti akan bekerja keras untuk menjadi orang suci yang baik. Changwu melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Dan Yang Linbo tidak tinggal lebih lama lagi, menarik Changwu ke langit, membubung tinggi, dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Di Pulau Changwu, Luo Yitian dan keempat orang lainnya telah kehabisan tenaga. Setan-setan itu tak berujung, seolah-olah mereka berusaha menghentikan mereka agar tidak masuk lebih dalam. Sepertinya tidak mungkin untuk pergi dari sini hari ini. Namun untungnya, Junior Brother tidak mengikuti kita. Li Buxiu berkata dengan tenang. Ya, berbicara tentang dia, aku masih ingat bagaimana Yang Linbo terlihat di depan akademi. Sayang sekali, jika aku bisa memakan makanan yang dibuat oleh Junior Brother lagi. Su Sheng tampak bernostalgia, dan niat membunuhnya telah sepenuhnya hilang. Di depan keberadaan seperti itu, kekuatan mereka tampak terlalu kecil. Dan pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tanaman merambat dan tanaman iblis yang awalnya agresif tiba-tiba berhenti, dan bahkan tampaknya tidak pernah muncul, dan mulai mundur dengan panik. Hanya dalam beberapa saat, mereka menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Sengsue tampak terkejut saat ini, tetapi matanya tertuju pada Luo Yitian. Matanya sangat rumit. Luo Yitian tampaknya tidak mendengarnya, tetapi mengucapkan 4 kata dengan lembut, karena Yang Linbo. Di sisi lain, kapal feri kamar dagang Changhai akhirnya tiba di Pulau Changwu. Semuanya, terimalah takdir kalian. Meskipun ada peluang di Pulau Changwu, saya juga berharap kalian dapat melakukan yang terbaik. Zhou Li akhirnya memperingatkan, lalu mengendalikan kapal feri untuk kembali, dan menghilang di antara langit dan bumi hanya dalam satu tarikan napas. Namun, tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang akan mempercayai kata-katanya, dan hampir saat mereka mendarat di pulau itu, mereka langsung pergi ke kedalaman. Bagi mereka, peluang lebih penting daripada apapun. Jiang Yun tertinggal di belakang kerumunan dan tidak bergegas maju. Dia hanya melihat Pulau Changwu di depannya dan berpikir diam-diam, aku ingin tahu bagaimana keadaan Yang Linbo sekarang. Namun, saat dia membuka mulutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah tanaman merambat tiba-tiba muncul dari ketiadaan, langsung menggulung badannya, lalu menyeretnya ke dalam ketiadaan, menghilang dalam sekejap mata. Di atas pegunungan, di antara lautan awan, Yang Linbo membawa Changwu dan berjalan, seolah-olah menginjak tanah suci Kunlun ini. Yang Linbo menatap ke depan untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemandangan ini sangat spektakuler, dan dari sini, itu adalah pintu masuk ke Kunlun. Ini seperti istana di langit dengan awan di atas awan. Apakah ini tempat tinggal para dewa tanah suci? Sangat indah. Mata Changwu penuh dengan rasa ingin tahu. Dalam perjalanan, dia masih sedih, mengandalkan keyakinannya untuk mendukungnya. Tetapi sekarang setelah dia tiba di pintu masuk Kunlun, dia langsung tertarik. Tetapi Yang Linbo sedikit merenung dalam hatinya. Dia sebelumnya menduga bahwa apa yang disebut Tanah Suci Kunlun ini mungkin adalah pendahulu istana Netherworld yang muncul di Pulau Changwu, tetapi sekarang melihat gerbang gunung yang megah ini, dia sedikit skeptis. Segala sesuatu di sini memiliki jejak waktu. Gerbang gunung itu sendiri begitu berat sehingga Yang Linbo merasa seperti sedang menghadapi kota kuno yang telah ada selama ribuan tahun, belum lagi banyaknya lapisan surga di atasnya, yang bahkan lebih menakjubkan. Bagaimana mungkin keberadaan yang begitu kuat itu dihancurkan? Namun sebelum dia sempat memikirkannya, Changwu di sebelahnya terlepas dari kendalinya. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Namun saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh membuatnya berhenti. Cahaya ilahi meledak keluar dari gerbang gunung Kunlun.
Cahaya ilahi itu saling terkait dan akhirnya berkumpul menjadi awan keberuntungan, muncul di kaki Chang'u. Pada saat berikutnya, suara-suara muncul di gerbang gunung, orang-orang Gunung Kunlun, sambut kembalinya orang suci. Ketika semua suara keluar serempak, hati Yang Linbo menjadi berat. Mereka tampaknya sedang menunggu Chang'u. Dalam kegelapan, Luo Yitian dan yang lainnya menatap jurang di depan mereka, mata mereka sangat serius. Ternyata reruntuhan yang kita lihat sebelumnya hanyalah permukaannya saja. Rahasia sebenarnya dari Pulau Chang'u seharusnya berada di bawah jurang ini. Namun, jalan ini tampaknya seperti jalan yang tidak bisa kembali. Diperlukan keberanian besar untuk menginjakan kaki di sana, kata Li Buxiu. Dia setenang biasanya. Namun, ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya dapat merasakan getaran dalam suaranya. Tempat ini agak aneh. Istana Netherworld yang kita lihat ketika kita datang ke sini tampak seperti Fata Morgana. Selain itu, sungguh luar biasa bahwa tempat ini berhubungan dengan Yang Linbo. Jiang Sengsue berbicara. Dia jarang berbicara di sepanjang jalan. Namun, pemandangan sebelumnya tentang tanaman merambat ajaib di mana-mana dan rumput serta pepohonan sebagai prajurit membuatnya merasa khawatir. Yitian tidak mengatakan apa-apa, tetapi melangkah maju beberapa langkah, melihat ke lorong di bawah, lalu melangkah masuk dengan tegas. Li Buxiu dan Su Sasheng saling memandang, lalu mengikuti tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, hanya Jiang Sengsue yang tersisa. Jiang Sengsue menghentakkan kakinya dengan keras, seolah-olah dia sedang marah. Yang Linbo, ini Yang Linbo lagi. Kamu tampaknya sangat mengkhawatirkan Yang Linbo. Dia menatap ke depan dengan tatapan yang sangat rumit. Ledakan. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba muncul. Wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat sosok yang terbungkus tanaman merambat ajaib jatuh dari udara. Itu adalah Jiang Yun. Jiang Yun. Mata Jiang Sengsue penuh dengan keraguan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kultivasi Jiang Yun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk datang ke sini. Kakak, Jiang Yun tentu saja bahkan lebih terkejut. Sebelum dia datang, dia diingatkan oleh Jiang Sengsue, dan dia tentu saja sangat khawatir. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang langsung ke Jiang Sengsue ketika dia baru saja melangkah ke Pulau Chang'u. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jiang Sengsue menatap Jiang Yun. Aku juga tidak tahu. Aku baru saja menginjakan kaki di Pulau Chang'u, lalu aku berkata aku tidak tahu bagaimana keadaan Yang Linbo, lalu aku dikirim ke sini. Jiang Yun berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Yang Linbo lagi. Suara Jiang Sengsue merosot, dan wajahnya bahkan lebih dingin dari es. Kakak, di mana Yang Linbo? Bukankah dia bersamamu? Jiang Yun bertanya. Mengapa dia harus bersamaku? Lebih baik dia tidak bersamaku. Jiang Sengsue berkata perlahan. Meskipun kata-kata lainnya tidak diucapkan, dapat dilihat dari ekspresinya bahwa itu adalah semacam kedinginan. Jiang Yun terkejut dan diam-diam bertanya-tanya apakah ada masalah di antara mereka berdua. Namun, dia tentu saja tidak berani menanyakan pertanyaan ini, tetapi hanya menatap Jiang Sengsue dengan hati-hati. Ayo pergi, aku ingin melihat apa hubungan tempat ini dengannya, kata Jiang Sengsue. Apa yang terjadi dalam sekejap itu semuanya terkait dengan Yang Linbo, yang membuatnya tidak percaya, tetapi lebih dari itu, hal itu membangkitkan keinginan batinnya untuk mencari tahu. Begitu suaranya jatuh, sosoknya juga menuruni tangga. Jiang Yun tentu saja tidak berani ragu dan buru-buru mengikutinya. Pada saat yang sama, gambar yang tak terhitung jumlahnya terjalin di depan cermin jahat. Orang-orang di depan mereka menunjukkan rasa takut dan tidak berani melangkah maju. Itu palsu, benda ini adalah benda jahat, mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Seseorang berkata dengan galak. Cermin jahat memantulkan kejahatan di hati orang-orang, jadi tentu saja mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Dan semakin seperti itu, semakin mereka ingin menghancurkannya. Ya, benda jahat semacam ini, jika disimpan, itu hanya akan membawa bencana bagi dunia. Sekarang ia ingin memengaruhi Taoisme kita, itu tidak dapat disimpan, sama sekali tidak. Seseorang menggema, kalau begitu mari kita bekerja sama. Seperti 1000 kata, emas dapat dicairkan. Hanya dengan beberapa kata, cermin jahat ini menjadi benda jahat di mulut mereka,
dan mereka bahkan ingin melawan dan menghancurkannya. Segera, telapak tangan semua orang bersinar dengan cahaya dingin, pola ilahi saling terkait, dan mereka perlahan melangkah maju. Tetapi pada saat ini, prasasti batu yang diubah oleh platform cermin jahat bergetar hebat dan terangkat dari tanah. Dalam sekejap mata, ia bergegas ke kehampaan, dan setelah beberapa lingkaran, ia berubah menjadi cermin telapak tangan seukuran telapak tangan. Dan di atas kehampaan, sebuah sosok muncul. Sosok ini mengenakan jubah hitam, dan ia melihat ke bawah dengan wajah tenang. Pada saat ini, semua orang terkejut. Ketika sosok ini muncul di kehampaan, mereka semua merasa luar biasa. Mereka telah lama takut pada platform cermin jahat dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Jika tidak, mereka tidak akan ingin menghancurkannya. Tetapi orang ini mampu berdiri di udara dan mengambil platform cermin jahat ke telapak tangannya, yang menunjukkan betapa menakutkannya itu. Beranikah kau mempertanyakan platform cermin jahat? Kau bukan manusia, tetapi kau masih meragukan kekuatan platform cermin jahat. Pria di kehampaan itu berbicara. Tetapi tidak ada jawaban di lapangan. Tepatnya, tidak ada yang berani menjawab. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hadapi dalam hati mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu marah. Tetapi menghadapi pertanyaan dari orang-orang di kehampaan, mereka tidak berani menunjukkannya. Namun, orang-orang di kehampaan tidak melanjutkan, tetapi berkata dengan ringan. Cermin kejahatan hanyalah permulaan. Di ujung jalan, hanya kematian yang menunggumu. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Semua orang diam-diam menghela napas lega. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang itu, mereka beruntung bisa lolos dari kematian saat ini. Namun sebelum mereka bisa menghela napas lega, dua sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Seorang pria dan seorang wanita. Itu napas saudaramu, kata pria itu. Saudaraku, bukankah kau saudaraku yang sedang menyendiri di gunung hantu? Kenapa kau ada di sini? Tanya wanita itu. Aku tidak tahu. Aku menemukannya tahun itu. Dia berkata bahwa dia membawa sesuatu yang besar dan sedang menunggu waktu untuk memenuhinya. Sekarang dia bersedia keluar dari gunung hantu, mungkin ada hubungannya dengan ini. Aku hanya tidak tahu apakah napas Liner tiba-tiba menghilang. Apakah itu ada hubungannya dengan tempat ini? Pria itu menjawab. Ya, kedua orang ini secara alami adalah Yang Longtu dan Guyuer. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu bahwa penguasa gunung hantu yang bermartabat, yang tak terkalahkan kedua di dunia, sebenarnya adalah Paman Yang Linbo. Apa yang harus kulakukan? Wajah Guyuer bingung. Jangan panik, Yang Linbo tidak serapuh yang kau kira. Dengan kekuatannya, dia bisa dibunuh di dunia ini dengan satu tangan. Tetapi orang-orang itu tidak berani meninggalkan dunia ini, jadi jangan terlalu khawatir. Yang Longtu menghibur, tetapi matanya terkunci dalam, seolah-olah dia ingin melihat sesuatu. Di depan Gunung Kunlun, pemandangan di depannya tetap sama, sosok Changwu berdiri di atas cahaya ilahi. Tetapi wajahnya tidak wajar, dia menoleh ke belakang pada Yang Linbo dengan sedikit memohon. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, datang ke sisi Changwu, dengan lembut meraih tangan kecil Changwu, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku di sini. Changwu mengangguk dengan berat, meskipun Yang Linbo tidak banyak bicara, dia membuat Changwu sangat percaya padanya. Bersikaplah lancang, lepaskan Sang Dewi. Manusia, bagaimana kalian bisa menghujat kesucian Sang Dewi? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari Gunung Kunlun, dan kemudian seorang pemuda berjalan keluar dari sana. Yang Linbo tidak tergerak. Kultivasi pemuda itu sangat kuat, dan kekuatan serta tekanan alam tanda ilahi terpancar darinya. Namun bagi Yang Linbo, dia tidak menganggapnya serius, dan tidak layak untuk menganggapnya serius. Yang Linbo melihat niat membunuh dan ketidakpuasan, bahkan kecemburuan di mata orang lain. Pada pertemuan pertama mereka, Yang Linbo bingung dengan emosi orang lain itu. Tidak bisakah kau mendengarku? Aku sudah menyuruhmu untuk melepaskan Sang Dewi. Sang Dewi adalah orang yang dihormati, bagaimana mungkin kau, seorang manusia, menghujat? Melihat Yang Linbo tidak tergerak, pria itu meraung marah. Yang Linbo menatap orang lain itu dengan tenang, pikirannya penuh dengan pikiran. Menurut apa yang dikatakan roh tumbuhan sebelumnya, seseorang dari Gunung Kunlun mengirim Changwu kepada mereka, meminta mereka untuk membesarkannya dan menungguku tiba.
Dan identitas Changwu secara langsung ditentukan sebagai gadis suci Kunlun. Ini saja membuktikan bahwa identitas orang itu luar biasa. Dengan kata lain, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaanku. Dalam sekejap, Yang Linbo menggabungkan pengalaman sebelumnya dan sikap orang di depannya dan menganalisis sebuah jawaban. Meskipun mungkin tidak benar, itu tidak penting baginya saat ini. Sebaliknya, dia tidak ingin merahasiakannya. Karena dia ingin tahu apa hubungan antara Tanah Suci Kunlun, Istana Netherworld, dan dirinya sendiri, dia harus menginjakkan kaki di Kunlun. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo menatap pihak lain, aku ingin tahu apakah Kunlun memiliki putra suci. Di Sekte Daodaxia, ada banyak putra suci, tetapi sebenarnya, mereka semua kuat di luar tetapi lemah di dalam, dan hanya dapat dianggap memiliki beberapa bakat. Sama seperti Shen Xuan dan Ying Tianfu, bahkan para pengikut Buddha dari Sekte Buddha, kebanyakan dari mereka seperti ini. Namun, alasan mengapa Yang Linbo mengajukan pertanyaan ini terutama untuk memastikan apakah ada keberadaan seperti itu di Kunlun. Dan tujuannya adalah menjadi putra suci Kunlun. Hanya dengan cara ini dia dapat memenuhi syarat untuk menghubungi lebih banyak orang. Meskipun lebih stabil untuk mengambil setiap langkah dengan hati-hati, Yang Linbo tidak mau. Sebuah intuisi selalu melekat di hatinya. Perasaan itu memberitahunya bahwa Tanah Suci Kunlun, yang tampaknya berada di masa kejayaannya, sudah diambang kehancuran. Tentu saja, aku adalah putra suci Istana Bintang Kunlun. Pemuda di depannya menjawab, dan posturnya juga tampak lebih sombong, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan memerintah. Yang Linbo mengangguk dengan lembut. Dia menatap Changwu, bagaimana kalau kamu menjadi gadis suci Kunlun, dan aku akan menjadi putra suci Kunlun. Meskipun Changwu tidak mengerti, dia secara alami lebih dekat dengan Yang Linbo, dan mengangguk dengan keras, baiklah. Tapi apakah putra suci dan gadis suci seperti ayah dan ibuku? Yang Linbo terdiam. Dia tidak tahu mengapa Changwu memiliki ide aneh seperti itu, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap berkata, putra suci adalah saudara dari gadis suci. Baiklah, aku akan menjadi saudaramu di masa depan. Saudara, itu artinya saudara. Changwu memeluknya lebih erat, dan harapan tampak menyala di matanya. Dia menatap Yang Linbo dengan serius. Yang Linbo mengangguk. Ya, aku akan menjadi saudaramu di masa depan. Yang Linbo menjawab. Baiklah, aku takut seseorang akan menindasku setelah datang ke sini, tetapi sekarang kamu adalah saudaraku, aku tidak takut. Changwu tampaknya telah menemukan dukungan. Yang Linbo terkekeh dan menyentuh kepala Changwu. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Keduanya berbicara seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Beraninya kau, menurutmu apa Tanah Suci Kunlun itu? Putra suci, merupakan kehormatan bagimu untuk melangkah ke sini dan mengagumi Tanah Suci. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berbicara omong kosong tentang Tanah Suci? Putra suci Aula Bintang berbicara lagi dan menyela keduanya. Yang Linbo mengangkat kepalanya perlahan, dan dalam sekejap, pedang Siming muncul di telapak tangannya. Dia memberiku keberanian. Yang Linbo tenang dan pantang menyerah, dengan tatapan tanpa pamrih dan tanpa rasa takut di matanya, seolah-olah bahkan di depan Tanah Suci Kunlun ini, dia tidak bisa tergerak. Namun ketenangan ini menyebabkan diskusi di seluruh Kunlun. Beraninya seorang kultivator fana dengan kultivasi alam tungku muncul dalam postur seperti itu. Bahkan jika dia memiliki hubungan khusus dengan orang suci, ini adalah kejahatan berat. Tanah Suci Kunlun kita adalah tempat suci di bumi, dan orang-orang menghormatinya. Siapapun yang tidak berani menghormatinya akan mati secara alami. Terlebih lagi, pedangnya ditujukan pada putra dewa, yang bahkan lebih berdosa. Tetapi demi orang suci, mungkin dia akan diberi hukuman yang lebih ringan. Namun, apapun yang terjadi, dia harus membayar harganya. Di Kunlun, banyak kultivator Kunlun memandang Yang Linbo, yang begitu tajam di awal, dan secara alami merasa tidak puas. Mereka sudah lama terbiasa dikagumi. Mereka merasa bahwa manusia di bawah Kunlun harus bersikap saleh saat menghadapi mereka. Namun, perilaku Yang Linbo sekarang tampaknya telah menginjak-injak mereka, seolah-olah ingin menghancurkan altar tempat mereka selalu berada dan menarik mereka turun dari langit ke awan. Perasaan ini tentu saja membuat mereka tidak bisa menerimanya. Untungnya, Yang Linbo, yang hanya berada di alam tungku, tidak akan membuat mereka peduli sama sekali.
Dengan adanya orang suci bintang di sekitar, mereka tidak percaya bahwa Yang Linbo masih bisa membalikkan keadaan. Pada saat ini, orang suci bintang memandang Yang Linbo dan tiba-tiba tertawa. Haha, konyol, pedang bisa memberimu keberanian. Orang biasa adalah orang biasa. Kau tahu, tanah suci Kunlun milikku adalah tanah suci di bumi, dan keterampilan, teknik, dan senjata yang unik semuanya adalah yang terbaik di dunia. Kau berani menunjukkan pedangmu di hadapanku. Orang suci bintang berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya ingin mengubah Yang Linbo menjadi debu. Saat berbicara, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang ini disebut Xingchen. Pedang ini ditempa oleh pandai besi Kunlun selama lebih dari 100 tahun, menggunakan cahaya bintang setiap malam. Pedang es dapat membelah langit. Dan aku, yang memahami rahasia bintang-bintang, pernah membantai monster bintang dan menjadi putra dewa dalam satu gerakan. Dan kau, siapa kau? Putra Istana Bintang berkata dengan dingin. Yang Linbo sepertinya tidak mendengarnya, hanya meliriknya dengan ringan, dan berkata, namaku Yang Linbo, dan pedang ini adalah kehidupan. Begitu suara itu jatuh, Yang Linbo mengulurkan tangannya untuk menarik Changwu ke atas dan dengan lembut meletakkannya di punggungnya. Tutup matamu. Changwu sangat patuh, memeluk Yang Linbo dan menutup matanya. Kemudian dalam sekejap, Yang Linbo menatap ke depan dan menusuk dengan pedang. Mata putra Istana Bintang bergerak. Dia tidak menyangka Yang Linbo akan begitu tegas dan bertindak begitu dia berkata. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Swiss, cahaya bintang jatuh dari pedang panjang itu, tajam dan tak tertandingi, seolah-olah dapat merobek langit dan bintang-bintang. Dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, dalam sekejap, cahaya pedang itu seperti bintang, menerobos udara. Tapi Yang Linbo tidak pernah berhenti. Dalam sekejap, beberapa kaki jauhnya, cahaya tungku membakar badannya. Tapi itu bukan untuk bertarung, tetapi untuk melindungi Changwu. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh pihak lain, kekuatan pihak lain itu tidak sederhana. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi, bahkan sedikit pun. Ledakan, tungku terbakar, dan prasasti takdir tampaknya berubah menjadi perisai, mengelilingi Changwu. Adapun Yang Linbo, dia tidak memiliki perlindungan. Dengan kata lain, pedang ini adalah pertahanan terbaiknya. Sesaat kemudian, pedang di tangan Yang Linbo bertabrakan dengan cahaya pedang bintang-bintang di langit. Swiss, Yang Linbo menggerakkan pergelangan tangannya. Domain pedang terangkat. Alam semesta yang benar langsung berubah menjadi domain, seperti lubang hitam, langsung menelan energi pedang yang dipotong oleh putra Istana Bintang. Seluruh proses hanya berlangsung sesaat. Wajah putra Istana Bintang berubah drastis, dan pemandangan di depannya membuatnya tidak percaya. Dalam pikiran awalnya, dia hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh Yang Linbo. Namun, tanpa diduga, yang terjadi adalah sebaliknya. Pada saat ini, saat cahaya pedang yang dipotongnya menghilang, dia juga merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya. Swiss, namun sebelum dia bisa bereaksi, sebuah pedang panjang diarahkan ke dahinya. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk menjadi putra suci Istana Bintang? Yang Linbo bertanya dengan tenang. Kau, putra suci Istana Bintang sangat marah. Ini merupakan penghinaan baginya. Kau punya pilihan. Jika kau melakukannya, kau akan hidup. Jika tidak, kau akan mati. Yang Linbo tetap diam dan berkata dengan tenang. Bersambung.